Baik, langsung saja. Saya di sini nama Dimas Amirul Haq. Saya akan mempresentasikan belajar dalam psikologi belajar, yang mana ini adalah mata kuliah ilmu jiwa belajar. Langsung saja kita masuk definisi belajar. Definisi belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen sebagai hasil dari berbagai pengalaman atau kejadian. Selanjutnya, menurut Domjan adalah perubahan mekanisme perilaku yang bertahan lama yang melibatkan rangsangan atau tanggapan spesifik yang dihasilkan dari pengalaman sebelumnya dengan rangsangan atau respon serupa. Ngomongin terkait definisi belajar, yang perlu kita garis bawahi adalah perubahan, yang mana korelasi antara teorinya Powell dan teorinya Domjan itu sama. Perubahan tingkah laku dan perubahan perilaku, mekanisme apa-apa yang ada di dalam perilaku. Perubahan tingkah laku, pasti ketika kita belajar, kita akan mau tidak mau akan merubah sikap dan perilaku kita, cara pandang dan cara berpikir kita itu dibelajar. Sehingga sangat relevan ketika saya menuliskan di sini bahwasanya definisi belajar adalah perubahan tingkah laku. Yang tadinya tidak tahu akan semakin tahu, yang tadinya tidak gemar membaca buku akan semakin gemar membaca buku, sehingga akan ada khazanah-khazanah keilmuan baru di situ. Itu sedikit terkait perubahan tingkah laku. Lanjut slide selanjutnya, yakni ciri-ciri belajar. Ditegaskan di sebelumnya, perubahan tingkah laku kemudian permanen atau bertahan lama disebabkan oleh pengalaman sebelumnya. Kemudian perubahan tidak disebabkan pertumbuhan fisik, kelelahan, penyakit, atau obat-obatan. Perubahan tingkah laku adalah perubahan tingkah laku adalah perubahan yang terjadi ketika kita belajar. Dengan belajar kita akan merubah tingkah laku kita. Seperti yang saya katakan, cara pandang dan cara berpikir kita ketika kita belajar itu akan dirubah. Yang tadinya seperti ini itu akan berubah seperti ini. Inilah yang namanya pergeseran. Pergeseran secara secara pergeseran mobilitas ya. Jadi yang tadinya kita nggak tahu jadi semakin tahu, yang tadinya tahu akan semakin tambah tahu di sini. Ini loh yang namanya perubahan. Yang namanya perubahan mobilitas dari perubahan adalah perpindahan antara tidak tahu menjadi tahu, dan dari tahu jadi semakin tahu. Itu perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku dari belajar. Nah, kemudian unsur-unsur yang mempengaruhi belajar. Unsur-unsur yang mempengaruhi belajar adalah tujuan, kesiapan, situasi, interpretasi, respon, konsekuensi, serta reaksi terhadap kegagalan. Tujuan. Ngomongin terakhir unsur-unsur yang mempengaruhi belajar, pasti kita akan ngomongin tujuan. Nah, tujuan kita ketika mau melangkah ke sana apa? Unsur-unsur yang mempengaruhi belajar. Pasti. Tujuan kita ketika mau melangkah ke sana apa? Tujuan saya ketika mau makan apa? Tujuan saya makan supaya saya tidak lapar, supaya nanti dapat beraktivitas secara efisien. Nah, di tujuan itu. Jadi ketika ngomongin tujuan belajar, kenapa saya harus ke sana? Kenapa saya harus belajar? Oh, ternyata dengan belajar akan merubah tingkah sikap saya, cara berpikir saya, cara pandang saya, cara berperilaku saya. Oh, saya berarti perlu yang namanya belajar, dan disitulah yang namanya perlu yang namanya belajar. Tujuan ini disiapkan untuk apa sih? Untuk kita melangkah ke depannya seperti apa? Guna menyiapkan bekal kita untuk kita melangkah lebih jauh dari itu. Kemudian kalau yang terakhir itu ada reaksi terhadap kegagalan. Reaksi terhadap kegagalan yakni adalah unsur-unsur yang mempengaruhi belajar. Ada reaksi terhadap kegagalan, yang mana ketika kita gagal itu pasti yang akan tumbuh di stigma kita. Saya akan malas untuk mengulangnya dan saya akan memotivasi. Dan disinilah hal-hal yang mempengaruhi belajar. Oh, ketika saya gagal dalam menyelesaikan tugas ilmu jiwa, dosen pengampunya Bu Hilya, itu saya tidak akan mendapat nilai. Ancamannya saya akan tidak mendapat nilai. Dengan ancaman saya tidak bisa mendapat nilai, maka saya harus belajar.
ketika kemarin saya sudah tidak dapat nilai, maka saya harus belajar agar saya mendapat nilai. Maksudnya belajar di sini adalah saya harus mengerjakan tugas ilmu jiwa. Nah, ini loh yang maksudnya reaksi terhadap kegagalan. Jadi ketika saya gagal mengerjakan UAS ilmu jiwa, saya tidak bisa mendapat nilai. Tapi ketika besok ke depan saya melakukan tugas ilmu jiwa, maka saya akan dapat nilai. Nah, di sini bentuk pembelajaran sebetulnya di fase kegagalan sebetulnya salah satunya gitu. Kemudian tujuan belajar. Nah, tujuan belajar di sana adalah pengumpulan pengetahuan. Dengan belajar kita pasti akan mengumpulkan pengetahuan kita untuk kita melangkah berpijak dan berjalan untuk menyiapkan apa-apa yang perlu disiapkan ke depan. Pengumpulan pengetahuan, tujuan belajar. Ngomongin belajar pasti ngomongin keilmuan. Ngomongin keilmuan berarti pasti kita akan kembalinya ke merubah perilaku kita tadi. Jadi tujuan belajar adalah yang jelas adalah kita mengumpulkan pengetahuan yang nantinya akan kita implementasikan. Seperti itu. Kemudian yang tujuan belajar adalah penanaman konsep baru. Konsep dalam pembelajaran ini sepertinya monoton sehingga perlu saya rekonstruksikan jalannya. Bagaimana caranya peserta didik ketika memahami pembelajaran itu tidak monoton itu seperti apa? Seperti itu. Oh, ternyata perlu yang namanya direkonstruksikan media belajar. Seharusnya seperti ini. Di era digital harusnya seperti ini. Seperti itu. Sehingga disinilah yang namanya nanti dapat terjadi tujuan belajar yang asik dan bahagia. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Menteri Nadiem Makarim, pembelajaran yang berjalan dengan bahagia, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemudian belajar dan performa. Hubungan belajar dan performa. Performa adalah semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dalam suatu waktu tertentu. Performa adalah semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dalam waktu tertentu. Sini dapat kita asumsikan bahwasanya performa adalah usaha. Performa kita usaha dalam semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan seorang dalam suatu waktu tertentu. Belajar dengan performa. Nah, perlu saya katakan bahwasanya performa adalah apa-apa yang ada di dalam belajar. Komponen belajar salah satunya adalah performa. Performa itu apa-apa yang ada di dalam belajar tersebut. Nah, bisa kita lanjut di korelasi antara belajar dan performa. Belajar melibatkan perubahan pada mekanisme tingkah laku. Belajar akan mengakibatkan perubahan kita. Ketika kita berpikir dan berpijak serta bersikap itu akan berubah ketika kita melakukan yang namanya belajar. Kemudian performa dapat digunakan sebagai bukti adanya proses belajar, yang mana dalam hal ini performa itu komponen-komponen yang ada di dalam belajar. Jadi seperti itu. Perubahan performa tidak bisa dilakukan secara otomatis, sehingga yang jelas seperti ini. Performa adalah usaha belajar guna untuk merubah sikap dan cara bertindak kita. Sehingga ngomongin terkait belajar dan performa adalah bagian dari belajar, komponen-komponen yang ada di dalam belajar. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah belajar dan perubahan tingkah laku. Belajar dan perubahan tingkah laku. Faktor lain perubahan tingkah laku pada belajar bisa disebabkan faktor-faktor utama. Ngomongin faktor berarti kita ngomongin faktor internal dan eksternal. Artinya hal-hal apa yang mendorong kita untuk kita untuk sebab-sebab kenapa tingkah laku belajar disebabkan oleh seperti apa? Faktor-faktor apa yang merubah tingkah laku kita ketika belajar? Faktor-faktor. Pertama, faktor kelelahan.
mau tidak mau, sepakat atau tidak sepakat teman-teman sekalian, ketika saya sakit kemudian saya memaksakan untuk kuliah, katakan seperti itu, dan saya tidak dapat di saat itu berpura-pura saya akan sehat, pasti ketika saya pusing, pasti saya akan menggeletakkan kepala saya di meja. Ketika saya pilek, pasti saya akan mengganggu adanya aktivitas jalannya pembelajaran. Dan ketika saya sakit perut, saya pasti akan bolak-balik ke kamar mandi dalam fase ketika jalannya pembelajaran, seperti itu dalam kelas. Begitu pula ketika saya sehat. Ketika saya sehat, saya tidak bisa atau saya tidak mampu atau saya tidak akan mungkin ketika saya sehat dapat melakukan dramatisasi, dapat melakukan drama kalau saya ini sebetulnya sakit, seperti itu. Ketika saya sehat, saya tidak bisa memberikan ekspresi atau raut ekspresi, raut muka saya pucat, saya pura-pura sakit, itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Karena yang terjadi kita ini bukan seperti yang ada di drama-drama ya. Ketika ngomongin realitas kehidupan sesungguhnya, tidak seperti acting yang ada di dunia perfilman atau dunia persinetronan. Tidak bisa seperti itu. Sehingga ketika kita sehat, pasti kita akan terlihat waras. Ketika kita akan terlihat waras, kita akan terlihat akan baik-baik saja. Beda cerita kalau kita ini sakit. Nah, kalau kita ini sakit, pasti mau tidak mau kita mau berpura-pura seperti apa, pasti akan terlihat sakit seperti itu. Contoh faktor-faktor tingkah laku pada belajar bisa disebabkan ada perubahan kondisi stimulus, perubahan fisiologi atau motivasi, terus atau kematangan fisik. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi saya pagi hari ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.